Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyati ngaji, alhamdulillah ini sudah masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kalau bisa kamu dimaksimalkan ibadahnya, yang belum selesai Qur'annya syukur-syukur bacanya di masjid, jadi itikaf. Itu di masjid pondok itu luas, bisa itikaf di situ. Enggak kuat melekan Pak, ya enggak kuat melekan enggak apa-apa Bang, paling enggak 1 jam 2 jam itu ya lumayan lah, biar dapat barokah dari iktikaf di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Karena ini tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Berarti ada sesuatu di situ. Maka dari itu kita sebagai umatnya, kita mengaku cinta dengan Rasulullah, kita ikuti tradisi itu, jangan sampai ketinggalan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati ta'alim wa ta'alumu kama nawa ahluna wa aba'una wa jadaduna as-salihun wa kama nawa awli hadil wilayah wa kama nawa sahibu hadal mahabbah Kiai Abdul Hadi wa kama nawa sahibu hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani wa kama nawa Syekhuna Ahmad Ibn Rashidi wa kama nawa Syekhuna Kiai Muhammad Masruri Abdul Mughni wa kama nawa Syekhuna Kiai Jumlah Syekh Fi'ahina ishtada'awna bishifa'il maqda والحرص السلام الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وتعليمنا في تعليمهم وتعلمنا في تعلمهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمدوح والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا العافية والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? Wakana Ahmadu awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa kana lan ana sapa Ahmadu Syekh Ahmad bin Ibnu Al-Hawari bin Abi Al-Hawari awalan ing dalam kawitane iku kariha tidak suka ya, sengit lah ya, sapa Syekh Ahmad sengit atazawuja ing menikah lama khotobathu ing dalam mangsane melamar hu ing Syekh Ahmad sapa Rabi'atu Rabi'ah binti Ismail lima krono perkara kana kang ana apa ma iku fihi ing dalem Syekh Ahmad minal ibadati bayane saking nyatane saking apa namanya ibadah wa qala lan ngucap laha maring wa qala lan ngucap sapa Syekh Ahmad laha maring Rabi'ah ucap-ucap wallahi demi Allah mali ora ana iku tetep kaduwe ingsun apa sing ora ana himmatun sejo bin nisa'i ing dalem mencintai wanita-wanita disyugli krana ketunggule ingsun sibukannya dia bihali kelawan tingkah ingsun faqalat mongko menjawab sapa Rabi'ah menjawab ini ashghalu bihali minka ini temen setuhune ingsun ikula ashghalu yakti ketunggul sapa ingsun bihali kelawan tingkah ingsun mingka tinimbang sira wa malilan ora ana iku tetep kaduwe ingsun
apa syahwatun seneng, lakin warastu tetapine marisi sapa ingsun malan ing bondo jazilan kang akeh apa man, warisi min zauji saking bojo lanang ingsun. Fa'aratu mongko ngarepake sapa ingsun antun fiqahu ing yento nafakahake apa sira hu ing mal ala ikhwanika ing atase pira-pira sedulure sira, wa a'rifu lan weruh sapa ingsun bika sebab kelawan sira weruh-weruh as-solihina ing pira-pira wong soleh. Jadi di sini ada percakapan menarik yang menerangkan bahwa keduanya memang orang soleh yang tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah. Yang satu yaitu Syekh Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya tadinya saya itu nggak mau nikah dan saya nggak punya cinta, nggak baper sama satu perempuan pun di dunia ini. Nah, mendengar ucapan itu dijawab sama Robiah, apalagi saya lebih sibuk lagi daripada sampean mas. Kenapa aku nikah? Karena aku mewarisi harta yang banyak dari suamiku, dan aku ingin engkau menafkahkan harta peninggalan dari suami saya kepada teman-teman panjenengan. Dan sebab panjenenganlah saya bisa mengenal orang-orang soleh. Oleh karena itu saya menikah itu bukan karena saya cinta dan ada syahwat kepada panjenengan, tetapi sejatinya ini karena saya memang benar-benar mengharap ridhonya Allah. Maka dari itu Habib Sa'ad itu di dalam kitabnya Kitabun Niyat itu mengajarkan kepada kita tentang niat yang harus dibaca ketika kita ingin menikah. Niatnya panjang sekali. Salah satunya yaitu nawaitu tazawuja bima amara bihi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya niat untuk menikah sebagaimana perintah Nabi, sunnahnya Nabi, dan sebagaimana niatnya orang-orang soleh terdahulu. Maka dari sini kamu menyambungkan niatmu dengan orang-orang soleh, wabil khusus guru-guru kita. Itu nikahnya memang benar-benar mengharap ridho Allah. Insya Allah kalau nikahnya diniati mengharap ridho Allah, itu juga akan mendapatkan barokah berupa keturunan-keturunan yang soleh. Dan terus barokah itu maksudnya gimana? Apakah pernikahan yang dipenuhi dengan barokah itu akan lepas dari namanya cekcok? Tidak. Yang namanya cekcok dalam sebuah pernikahan itu hal yang lumrah dan biasa. Sekelas Nabi Muhammad SAW, sekelas Sayyidina Abu Bakar, sekelas Sayyidina Umar, sekelas para wali-wali seperti Syekh Ahmad Al-Badawi, itu semuanya dibarokahi dengan pernikahan yang dapat istri nilai tukang ngomel. Dan Nabi Muhammad kok tukang ngomel? Iya. Sayyidah Aisyah itu adalah orang yang paling cemburu dengan Rasulullah, apalagi ketika Rasulullah sedang menjagongi tamu banyak, terus Sayyidah Aisyah dicueki. Itu pernah suatu ketika, waktu itu Sayyidina Rasul sedang disuangi oleh para sahabat. Itu Sayyidah Aisyah membawa hidangan. Terus bukannya di Monggo, enggak, langsung dibalang ke piringnya, perang, tumpah semua makanannya. Itu di depan para sahabat, dan itu ada Rasulullah. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah? Maaf ya para sahabatku, ini istriku lagi ngambek, dia lagi cemburu. Akhirnya ambil sapu dibersih. Nah itulah kalau kita menikah dengan perempuan, ya mas-mas terutama, itu yang namanya perempuan itu ya bawel mas. Mau dia sepinter apapun, sesolehah apapun, Sayyidah Aisyah kurang solehah apa, Sayyidah Aisyah kurang pinter apa, beliau sebagai al-muksirina birriwayah, orang yang termasuk banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW.
Tetapi apa? Itu Rasulullah juga cekcok. Bahkan pernah saya ceritakan juga, waktu itu Sayyidah Aisyah sama Nabi lagi cekcok, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar diminta untuk menengahi. Ternyata malah ribut di situ Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak terima gara-gara junjungannya istilahnya diomongi yang tidak patut bagi Abu Bakar. Kok istilahnya anakku kok berani ngomong seperti itu sama Nabi. Akhirnya di suatu riwayat itu ditampar itu Sayyidah Aisyah sampai kemudian ketakutan berlindung kepada Rasulullah. Jadi namanya pernikahan. Jadi kamu jangan sampai membayangkan pernikahan itu akan mulus seperti di novel-novel dan film. Itu mustahil. Gak akan. Kalau kamu pengen pernikahanmu mulus, berarti kamu nikahnya jangan sama perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu jelas seperti itu. Nah, ini mbak-mbak ini walaupun ketika mungkin pas PDKT enggak. Nanti ketika sudah jadi istri, wah, kamu ngopi kemalaman dikit diomelin, Mas. Nah, itu artinya apa? Bahwasanya kita jangan sampai memproyeksikan pernikahan kita itu tidak akan terjadi huru-hara. Tidak mungkin itu. Oleh karena itu kita harus sadar dari awal. Di dalam kitab Sofahat min Sobril Ulama ala Ada'i Zaujah, beberapa ulama di situ mengatakan, salah satunya ada yang mengatakan itu pengarang buku itu, yang menceritakan bahwasanya salah satu mahasiswanya ditanya, nek coro Jawa nih, nek awakmu nikah besok terus istrimu dilalai nggak manut sama kamu ngeyel, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menceraikannya. Kleru kamu, katanya. Kleru ini, kalau orang model kayak gini sama kayak kamu di seluruh dunia hancur semua pernikahan. Maka dari itu psikologinya itu yang harus ditata. Sehebat-hebatnya tukaran sama pasangan, jangan sampai terucap kata cerai. Apalagi perempuan, jangan sampai menghilangkan jasa suaminya. Soalnya gara-gara satu masalah kecil melupakan jasa suaminya. Sampai yang itu, Mas nggak pernah perhatian sama saya. Dari awal nikah saya nggak pernah seneng sama kamu. Ceraikan aku aja. Nggak, hati-hati tuh. Kalau udah terucap kata-kata seperti itu, itu di Qudulujen di bab-bab sebelumnya sudah diterangkan laknat malaikat akan jatuh kepada orang yang seperti itu, dan sholatnya tidak akan diterima berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Itu kan nggak ada yang diterima sekian tahun. Itu bisa dibuka di Qudulujen. Jadi ini semacam flashback aja sehingga kamu tidak lupa. Nah, maka dari itu ketika melihat pernikahanmu besok misalnya, kok dilalahnya ada cekcok, kok dilalahnya tidak seperti gambaran romantisme novel, romantisme film, kamu harus sadar ini kehidupan nyata, Mas, Mbak, bukan kehidupan di cerita-cerita romantisme novel dan film. Jadi kamu nggak perlu merasa pernikahanmu itu pernikahan yang paling jelek sedunia gara-gara kamu cekcok rebutan misalnya pernikahan itu lucu kadang. Masalah itu timbul bukan dari hal-hal yang sifatnya mengerikan. Terkadang timbul dari perkara sepele, contoh soal naruh sepatu di raknya atau enggak, baju kotor ditaruh di tempatnya atau enggak, odol melototnya dari bawah atau dari tengah. Itu kamu harus menyadari bahwasanya hal-hal seperti itu bikin kadang ya namanya dua kepala dengan dua latar belakang berbeda, dengan dua cara pendidikan yang berbeda, dengan dua karakter yang berbeda. Itu jelas untuk menyatukan itu tidak akan mudah seperti itu. Maka dari itu harus disadari, sesoleh-solehnya suamimu, sesoleh-solehnya istrimu, sepinter-pinternya suamimu, sepinter-pinternya istrimu, pernikahan tidak akan bisa lepas dari namanya pertengkaran. Kamu harus sadar dari awal, gitu. Apa? Karena para ulama seperti itu. Abu Bakar misalkan, Omar juga seperti itu. Sayyidina Omar pernah waktu itu di Qudulujen ya, di cerita sebelumnya,
Waktu itu ada seorang pemuda pengen sambat sama Sayyidina Umar gara-gara diomeli istrinya terus. Ketika sudah nyampe dalamnya Sayyidina Umar, mendengar Sayyidina Umar lagi diomeli sama istrinya juga. Ya udahlah, sama senasib ternyata. Akhirnya balik dia, terus Sayyidina Umar tahu ada orang dipanggil. Kenapa kak? Enggak, Sayyidina Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya tadi mau sambat. Saya sering diomeli sama istri saya, tetapi panjenengan juga senasib ternyata sama saya. Gitu, memang seperti itu. Nah, pilihannya adalah sabar atau enggak kita menghadapi itu. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, kalau kita sabar menghadapi cobaan omelan istri, itu derajatnya akan naik, bisa menjadi wali. Bisa menjadi wali, artinya menjadi orang soleh lewat jalur akselerasi dengan pernikahan. Nah itu enak itu. Maka dari itu kita harus ngeleng-ngeleng seperti itu. Pernikahan gak ada yang mulus. Sampai mana tadi? Ya. Nah ini wa ma li syawatun lakin waristu malan jazia azza jati fa aratu antun fi qalahwani wa aribu bika sholihin fa yakunu mongko ana sapa iku li tetep kadhuwe ingsun apa sing ana tarikun dalan ilallah tumuju maring Allah taala halim wahrur sapa Allah. Faqala lan ngucap sapa Syekh Ahmad rupane ngucap hatta astadina sehingga nyuwun idin sapa ingsun ustadi ing gurune ingsun faraja'a mongko nuli bali sapa Syekh Ahmad ila Abi Sulaiman Ad-Darani maring tumuju maring Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi Syekh Ahmad ini sampai mau nikah dengan seorang perempuan itu minta izin kepada gurunya. Maka dari itu besok kalau kamu nikah, ya minta restu kepada guru-gurumu. Saya dulu sebelum nikah, saya sempat minta izin kepada kiai saya. Padahal pernikahan saya itu pernikahan yang sangat mepet persiapannya karena di prank. Niatnya mau lamaran, ternyata disuruh langsung akad. Hanya saya langsung WA itu H-2 dari pernikahan saya. Karena nggak mungkin saya sowan ke Brebes ke kiai saya. Waktu itu kiai saya ternyata juga lagi kena COVID. Beliau dirawat, Allahu yarhamhu. Beliau dirawat dan sempat WA-WA-an, saya minta izin kepada beliau untuk menikah dengan istri saya. Saya sebut namanya. Anaknya ini, tinggalnya di sini. Alumni pondok ini. Apa kata kiai saya ridhoi pernikahan. Ternyata itu WA saya terakhir dengan guru saya. 1 minggu tepat setelah saya menikah, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Itu saya kaget sekali itu. Dan saya juga punya guru di Jogja. Kalau anak-anak tafsir yang ambil tafsir di UIN mesti tahu dengan Ustadz, namanya Ustadz Muhammad Abdul Jalil. Nah itu guru saya itu guru saya dari awal dulu. Saya juga minta restu kepada beliau untuk menikah. Karena apa? Restu seorang guru itu penting sekali mas. Berupa kata-kata saya ridho kamu menikah dengan ini, itu doa yang sangat luar biasa. Dari itu jangan sepelekan hal semacam ini. Jadi ini Syekh Ahmad minta izin kepada gurunya dan balik ke gurunya. Qala ngendika sapa Syekh Ahmad wa kana lan ana iku yanhani nyegah sapa gurunya Abu Sulaiman ya Ad-Darani ya ni ing ingsun anita zawuji nglarang saking menikah wa yaqulu lan ngucap lan ngendika sapa ustad siapa gurunya Syekh Ahmad mata zawaja ora kena rabi sapa adun wiji wong min ashabihi saking pira-pira santrine Syekh siapa namanya Abu Sulaiman illa taghayyara kecuali dadi berubah sapa ahad
Walamma sami'a. Jadi syekhnya, gurunya itu mengatakan, saya nggak mengizinkan santri-santriku untuk menikah sebelum dia itu karakternya berubah. Tapi ketika mendengar ya perkataan alasan menikahnya siapa, Robi'ah binti Sulaiman, gurunya berubah pikiran. Falamma sami'a, mongko tatkalane mendengar sopo Abu Sulaiman ad-Darani kalamaha ing dawe Rabi'ah binti Ismail, qala mongko ngendika sapa Abu Sulaiman, ngendika libni Abil Hawari maring Syekh Ahmad bin Abil Hawari, rupane ngendika tazawwaj rabia sira biha kelawan Rabi'ah, fa innaha ana temen stune Rabi'ah iku waliyatun kekasih Allah. Jadi ketika mendengar alasan kenapa Rabi'ah mau menikah dengan Syekh Ahmad, gurunya langsung berubah pikiran dan mengatakan, sekarang kamu nikahi dia, karena dia termasuk kekasihnya Allah, waliyah bin auliyaillah. Di wali itu artinya adalah kekasihnya Allah. Wa akhbarun nisa'i utawi ceritane pira-pira ceritane pira-pira wadon as-solihati kang padha saleh sapa nisa fi zamanis salafi ing dalam zamane ulama kuno, ai al mutaqaddimina tegese pira-pira dingin apa salaf ya, ulama salaf, min amsali dalika kang saking pira-pira padane mengkon-mengkono cerita iku kasiratun akeh banget. Jadi cerita semacam ini di mana orang melakukan ibadah memang ikhlas karena Allah itu tidak sedikit. Maka dari itu di dalam Al-Hikam Al-Ataiyah Imam Kandari mengatakan bahwasanya ibadah, amal, perbuatan yang kita lakukan itu ibarat jasad. Ruhnya apa? Ruhnya adalah ikhlas. Maka dari itu kalau kita ibadah terus nggak ada ikhlasnya, maka ibadah itu ibarat jasad tanpa ruh, artinya mayit. Kamu baca Quran tapi niatnya karena pengen didengar temanmu, maka baca Quranmu itu ya benda mati yang tidak akan hidup dan tercapai pahalanya itu kepada Allah, dicatat oleh malaikat nggak akan. Kenapa? Karena rohnya itu berupa ikhlas. Maka dari itu ketika kita mengamalkan amal ibadah atau amal apapun, niatnya kok nggak ikhlas, maka itu ibarat jasad tanpa ruh. Maka dari itu ikhlas itu penting. Kamu mengharapkan apa? Makanya diniati dulu kalau mau melakukan suatu. Allah, saya niat, makanya ketika saya Fatihah tadi mesti saya awali dengan Al-Fatihah biniyati ta'lim wa ta'allum, niat ngajar dan niat belajar. Seperti niatnya siapa? Kamana wa ahluna wa abauna wa ajdaduna as-solihin, seperti niatnya simbah-simbah kumbian sing soleh. Wa kamana wa auliya hadil wilayah, dan seperti niatnya para wali-wali soleh yang ada di sekitar sini. Ono okeh, ono Mbah Kiai Maksum, ada Mbah Kiai Abdul Hadi, ada Mbah Kiai Munawir Kerapia, ada Mbah Kiai Mufid Pandanaran, ada Mbah Kiai Raden Santri, semuanya disebut satu-satu orangnya ada, akhirnya disingkat. Amana wa auliya hadhil wilayah wa sahibu hadal ma'a, seperti niatnya pemilik pondok ini yaitu Mbah Kiai Abdul Hadi. Kemudian seperti niatnya guru saya, disebut kamu punya guru, sehingga niat kita itu dicantel kepada niat guru-guru kita, sehingga aman. Niat kita yang tadinya melenceng karena kita menggantungkan niat itu kepada guru-guru kita yang soleh, akhirnya niat itu menjadi kembali lurus. Dalam nikah pun sama tadi, seperti yang saya katakan diajari oleh Habib Sa'ad.
itu kita niatkan sebagaimana niatnya salafun sholihun, seperti orang-orang dulu yang soleh. Sehingga kita niat nikah itu yang tadinya nggak bener, mungkin karena niatnya pengen dapat yang cantik, pengen dapat yang nasabnya baik, pengen dapat yang apa, itu langsung kemudian ditarik, dihubungkan dengan guru-guru kita yang soleh, ulama-ulama soleh, sehingga kamu nikahnya itu lurus seperti jalannya mereka. Itu cara gampangnya nyangkok niat. Dalam hal tasawuf ini disebut dengan sambung robitoh. Robitoh yaitu kita menyambungkan diri kita kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena diri kita, mas mbak, itu penuh dengan maksiat, dosane akeh. Orang nglendengi kancane yo ngapusi, nek orang ngapusi yo ingkar janji, ngomongnya OTW tapi masih di kamar mandi, itu namanya ngapusi, berbohong. Itu tipis tapi itu dosa. Terus kemudian kadang kita dolim sama temen, pakai barang tanpa izin digosok. Itu masuk dosa kecil. Itu yang menghambat doa kita untuk sampai ke pelangit kepada Allah. Maka dari itu kita diajari Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la turfa wa du'ain ma. Itu doanya supaya kita terhindar dari semua doa yang tidak terdengar, amal yang tidak diterima, hati yang tidak khusyuk ketika ibadah, ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Lanjut. Falamma sami'a qala liya bila tazawwaj biha fa inna waliyah. Bukia den ceritakan apa an ba'dihim saking sebagiane ulama. Apa sing diceritakan annahu temen setuhune apa namanya ba'duhum iku kala ndika sapa ba'duhum indana iku tetep ing dalam sandinge ingsun rajulun utawi wong lanang haddadun yang berprofesi sebagai tukang besi, pandai besi. Karena ono sopo haddadun iku yudkhilu memasukkan sopo haddad yadahu ing tangane haddad finnari dalam geni. Wa yukhrijulan ngetokake sopo haddad biha kelawan yad al hadidah wasi al mahma kang apa masih merah, itu bahasa Indonesianya apa itu? Membara. Ya itu membara, yang masih membara ya. Wala tamusu lan orang ngenani hu ing haddad apa sing ora ngenani annaru geni. Jadi ceritanya ini ada diceritakan oleh sebagian ulama, dulu itu ada tukang besi yang terkenal sakti. Dia itu kerjanya bikin golok, bikin pedang, bikin peso, ning Jawa yang mungkin gawe keris. Dan dia ketika memasukkan tangan dalam api itu tangannya nggak kobong, nggak kebakar sama sekali, dan dia memegang besi yang masih merah menyala itu dengan tangan tanpa pakai alat, dan tangannya nggak apa-apa gitu. Sakti kan berarti ini. Lah kemudian datang seorang laki-laki yang penasaran, oh mosok sih ono wong sakti kaya ngono, rahasianya apa ki amalane, aku pengen. Nah, di sini ceritakan. Faqasadahu rajulun liyam durasid qadalikal amri. Faqasada mongko nejo hu ing haddad sapa rajulun wong lanang liyam dura krana yen to ningali sapa rajul sidqa dalikal amri benere mengkono-mengkono cerita
Wa sa'ala lan takon sapa rajul anil haddadi saking tukang pandhe wesi. Falamma ra'ahu mongko semangsane ningali sapa rajul hu ing haddad yasna'u hale agawe sapa haddad kama wusifa kaya oleh disifati lahu apa lahu apa namanya seperti cerita itu tadi yang tidak apa namanya kebakar tangannya amhalahu mongko apa namanya memberhentikan. Jadi karena dia apa namanya melihat ya, si pandai besi itu memang benar-benar sakti, hanya dia memberhentikan dirinya untuk bertanya kepada si siapa namanya pandai besi hu ing pandai besi sapa sing memberhentikan ar-rajulu wong lanang, memberhentikan dari bertanya hatta farigo sehingga rampung sapa haddad min sonatihi saking penggaweane haddad, saking pekerjaannya haddad. Fa'atahu mongko teko sapa rajul hu ing haddad wa sallama lan uluk salam sapa rajul alaihi ngatasi haddad. Faradda mongko menjawab salam sapa haddad alaihi haddad apa rajul alaihi ngatasi. Faradda menjawab salam sapa haddad alaihi ngatasi rajul assalama ing salam. Jadi setelah menunggu selesai dari pekerjaannya, si laki-laki yang kepo ini ya, langsung mendatangi si tukang besi dan mengucapkan salam. Lalu kemudian salam itu dijawab oleh si pandai besi. Waalaikumsalam, ya ada apa? Faqala mongko ngucap lahu maring haddad sapa sing ngucap ar-rajulu wong lanang ing ucapan ini dhaifuka fi hadhil lailati ini temen setune ingsun iku dhaifuka tamune sira fi hadhil lailati dalem iki lawengi. Jadi dia langsung mendatangi, dijawab salamnya, terus langsung ngomong, Pak, nuwun sewu kula niki tamune dayohe panjenengan malam niki. Dayoh tamu ya. Faqala lahul haddadu faqala nuli merespon ya. Lahu maring rajul sapa sing merespon al haddadu tukang wesi. Hubban kelawan demen wa karamatan lan kemuliaan. Famadha bihi ila manzili famadha mongkon terus ya. Apa namanya famadha mongkon terus sapa rajul bihi famadha mongkon terusake ya. Sapa haddad bihi kelawan rajul ila manzilihi tumeka maring omahe haddad. Jadi si laki-laki ini membiarkan kemudian si tukang besi itu pulang ke rumahnya dan dijawab sama si pandai besi itu, alhamdulillah hubban wa karamatan, dan penuh senang saya menerima panjenengan dan betapa mulianya saya punya tamu panjenengan walaupun nggak kenal ini. Ibaratnya kamu lagi kerja ono wong kepo. Kamu jawabnya apa mesti? Siapa lu? Tapi ini karena orang soleh, ya tetap diterima. Jawabnya alhamdulillah, ya monggo panjenengan tiang pundi niki. Ya, hubban wa karamatan, saya senang dapat tamu panjenengan dan betapa mulianya saya dapat tamu panjenengan. Ya, direspon seperti itu.
Terus kemudian ya, hari berjalan, waktu berjalan, si Haddad tukang pandai besi ini pulang ke rumahnya. Watak jalan mangan sore ya. Sopo Haddad mau ing dalam sertane rojul. Jadi ngerepoti nih ya, tamu ini. Gak cuman kepo, ikut makan juga. Model-model santri biasanya kayak gini. Modal senyum, minta nginep, minta makan. Wabatalan nginep ya, sopo rojul. Bahwa lan hale utawi Haddad iku mau tetep ing dalam sertane rojul. Ditemani juga itu sama si tukang pandai besi, padahal nggak kenal. Falam yazid mongko ora tambah sopo Haddad ala ing ngatasé nglakoni perkara fardune Haddad. Jadi dia hanya melaksanakan ibadah wajib, nggak ada amalan khusus, maca sholat 1000, Fatihah ping 100, nggak ada amalan istimewa dari dia. Ini kok orang katanya sakti. Nah, ini ceritanya di sini. Tapi kok amalnya biasa aja. Sholatnya ya ora soleh-soleh banget. Wiridannya ya ora gitu. Cuman sholat wajib habis itu selesai. Tapi kok dia sakti, dia masih bertanya-tanya, masih kepo. Wana malan turu sapa Haddad ila subhi ya, hingga waktu subuh. Dan malamnya tahajud, tidur. Kayak umumnya orang sampai bangun subuh tapi nggak kesiangan. Nah, bangunnya subuh. Kalau kamu bangunnya kapan? Sahur ya, alhamdulillah. Ada yang kebablasan sampai sahur? Enggak sahur, sampai buka lagi ada enggak? Hah? Dulu saya pernah itu ada temen dulu, itu dia bablas dari sahur sampai buka. Luar biasa itu rekor itu. Pernah ada manusia seperti itu. Jadi dia tidur itu bablas ya, sampai kemudian buka. Bangun-bangun itu udah ya seger puasanya iya, dan sholatnya keliwat semua ya itu ya, namanya manusia macam-macam di dunia ini. Jadi ini orang ini nggak ada istimewanya, sholatnya sholat wajib, malam ya tidur, nggak ada istimewanya sama sekali. Faqala ar-rajulu fi nafsihi, faqala nuli batin sapa rajul wong lanang fi nafsihi dalem atine rajul la'allahu menawa-menawane Haddad iku istatara gawe nutupi sapa Haddad mini saking ingsun diadi lailati dalem iki lawangi. Kayane jangan-jangan ini tuh orang anu deh, ngumpetke supaya nggak kelihatan amalannya itu apa. Yaudah, saya mau nambah lagi lah nginepnya. Ngerepoti beneran ini orang. Saya mau nambah lagi 1 malam lah, barangkali bisa kebongkar ya, rahasia kesaktiannya. Fabata mongko menginap sapa rajul inda ing dalem sandinge Haddad sania lailatin ing dalem kaping loro wengi wa walan tawi Haddad iku ala halihi ing dalem tingkai Haddad la yazidukan ora tambah apa sapa Haddad ala fardi alal fardi ngatasé nglakoni perkara wajib. Jadi sama di malam kedua si pandai besi ini juga nggak ada yang istimewa. Dia hanya melaksanakan perkara wajib, amal-amal wajib, nggak ada yang lebih gitu. Faqala lahu rajulu, faqala mongko nuli takon lahu maring Haddad sapa rajulu wong lanang. Rupane pitakon ya akhi dulur lanang ingsun. Ini temen sedune ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun. Ma ing perkara akramaka
kang mulyaake ka ing sira sinten Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma wa ra'aituhu lan ningali sapa ingsun bu ing ma dhahiron ya kelawan dhahir pertelo ya, alaika ing atase sira summa nadartu nuli ningali sapa ingsun fama ra'aitu ora ningali sapa ingsun mingka saking sira kasrata amalin ing akeh amalan walam tazid lan ora nambahi sapa sira ala fardika ing atase perkara ibadah fardune sira. Jadi akhirnya udah 2 malam dia to the point dan jujur. Mas, saya itu dengar dari orang-orang bahwasanya jenengan itu dimuliakan oleh Allah dengan kesaktian yang sangat luar biasa, anti bakar. Dan saya juga sudah melihat secara doer dengan mata saya. Tetapi ada yang aneh, saya melihat panjenengan itu nglakoni sholat wajib tok. Ya ora ana sholawate, ya ora ana tahajude. Umume wong lah. Akhirnya dia semakin penasaran langsung tanya, famin aina laka hadil martabah. Famin mongko iku tetep saking endi laka kadwi sira hadhil martabatu tawi kilah pangkat derajat. Faqala mongko nuli menjawab lahu maring rajul sapa menjawab al haddad tukang mesi ya akhi dulur lan innahu temen setuhune kelakuan iku kana ana iku li tetep kaduwe ingsun apa sing ana hadisun cerita ajibun kang gawokake wa amrun lan perkara gharibun kang aneh. Hei wis anu Mas, oh kamu penasaran toh, sini tak ceritai. Saya ada cerita yang bagi saya itu menakjubkan dan mungkin ini terdengar aneh. Wadalika dan utawi mengkono-mengkono cerita kang aneh dan menakjubkan iku annahu temen setuhune kelakuan iku ono iku li tetep kaduwe ingsun apa sing ana jaratun tetangga perempuan jamilatun kang ayu apa jarah wa kuntulan ana sapa ingsun biya kelawan jarah jamilah ana iku mulian wong kang berani lah istilahnya itu, wani dan senang gitu ya, jadi berhasrat lah ya. Parawat tuha mongko ngerayu sapa ingsun ha ing tetangga yang cantik itu annafsia maring awake jarah jamilah miroron kelawan bola bali adidatan kang wilangan falan aktir mongko ora kuwasa sapa ingsun alayya ngatasé jarah jamilah li'tisamiha krana ngreksone jarah jamilah bil waroi kelawan sifat wirai. Jadi itu cerita saya itu punya tetangga cantik dan saya itu suka sama dia. Dan berkali-kali saya itu merayu dia, tapi gagal. Karena dia itu orang soleh yang punya sifat wirai. Jadi kamu kalau punya sifat wirai mbak, tenang, gombalan-gombalan itu akan sirna dengan sendirinya, nggak mempan. Tetapi kalau kamu nggak wirai, itu berpotensi mudah ya terjebak pada gombalan-gombalan itu. Ini salah satu cerita seperti ini tuh terjadi juga di zaman kita. Kalau kita menjaga diri, kita nggak terlalu supel seperti yang diceritakan di Uhud dulu di babab sebelumnya,
sifat yang baik untuk perempuan tapi jelek untuk laki-laki itu apa? Yaitu kamu cemberut sama orang yang bukan mahram kamu. Jangan sebaliknya, kamu ramah dengan siapapun apalagi laki-laki itu mesti akhirnya sesuk diajak ngopi kamu, ayo ngopi karena kamu ramah. Tapi coba kamu bener-bener jaim sama laki-laki, nggak akan ada yang berani ngajak kamu ngopi Pak, kecuali ngajak serius. Wah, maka pegang itu ya, jangan sampai kamu itu maunya diajak ngopi, maunya harus diajak serius. Caranya gimana? Jaim ya, jaga image, jangan terlalu supel sama cowok ya. Nah iso galak Pak ya. Jadi itu sifat yang bagus untuk perempuan tapi nggak bagus untuk laki-laki itu. Terus ada lagi sifat pelit. Nah itu udah diceritakan di Ukhutul Ujian, tinggal dibuka lagi kitabnya. Nah jadi ini orang ini merayu terus tetapi gagal karena wirainya perempuan itu. Fajaat mongko teko apa sanatu qahtin tahun paceklik. Wa adamu ta'amilan ora anane panganan. Wa amalan menyebar ya, menjangkit ya. Apa sing menjangkit al-ju'uluwi al-anama menjangkiti ing al-anama ing para manusa. Babainama mongko semangsane utawi ingsun yauman ing dalem suwiji dina minal ayami saking pira-pira dina iku jalisun wong kang lungguh bibaiti kelawan omahe ingsun idan dumadaan biqoriin pinemu wong kang dodok lawan yakra'u haling ngetok sapa qori albaba ing lawan. Fakharajtu mongko metu sapa ingsun li andura untuk melihat ya, ningali sapa ingsun ilahi maring qari'. Faidan mongko dumadaan biha kelawan apa namanya jarah jamilah waqifatun haling ngadeg sapa jarah jamilah bil babi ing dalem kelawan lawang. Jadi dia ketika membuka pintu ada orang ketok-ketok, tiba-tiba kaget ada wanita yang selama ini ditemani sama dia sudah berdiri pintu rumahnya. Faqalat mongko ngucap sapa jarah jamilah, ya akhiru pane pengucap ya dulur lanang ingsun. Asobani ngenani ni ing ingsun apa sing ngenani juun luwe syadidun kang banget apa ju. Bahal ana ta iku laka tetep kadue sira. Antut imani yen to aweh panganan sapa sira ni ing ingsun. Billahi krana Allah. Jadi si perempuan ini bilang, Mas, aku luwih banget ya, banget ini. Kok kamu ngasih makan ke saya? Tapi karena Allah loh, garis bawahi lillah. Jangan sampai karena aneh-aneh. Wa madot lan bali sapa jarah jamilah ila manzilian tumeka maring omahe jarah jamilah. Kebablasan sorry. Fakultu mongko menjawab sapa ingsun laha maring jarah jamilah. Amma ta'lamina ma ana fihi min hubbik fama ut'imuka ila an makan dini min nafsi. Amma ta'lamina ana ta ora weruh sira wadon ma ing perkara ana utawi ingsun iku fi ing dalem min hubbiki bayane nyatane saking demen sira wadon. Kamu nggak tahu betapa aku sangat mencintaimu. Wah ini
Fama ut'imuki illa an makantini min nafsik. Fama ut'imuki mongko ora aweh pangan sapa ingsun ki ing sira wadon illa an makantini nanging kejaba yen to ya, ngongangake ya, membiarkan ya, saya untuk min nafsik ya. Untuk min nafsik saking awake sira. Jadi kalau kamu nggak tahu aku tuh sayang banget tuh sama kamu, suka banget, ya aku nggak akan ngasih kamu makan kecuali kamu menyerahkan badanmu. Nah gitu. Jadi si laki-laki ini ngajak maksiat. Faqalat moko menjawab sapa Jaro Jamilah, al mauta milih mati. Milih mati wala maksiat lan ora ana maksiat iku maujud ma'allahi sertane Gusti Allah. Kata dia, saya lebih memilih mati dan menghindari maksiat kepada Allah. Wa madat lan bali sapa Jaro Jamilah ila manziliha tumeka maring omahe Jaro Jamilah. Falamma kana ba'da yaumaini adat ilayya. Falamma kana mongko tatkalane ana kelakuan iku ba'da yaumaini ing dalem sakwise 2 hari adat mongko bali ya, maksudnya kembali lagi sapa Jaro Jamilah ilayya tumeka maring ingsun. Setelah 2 hari kemudian si tetangganya yang cantik ini kembali lagi ke rumahnya dia si laki-laki. Terus wa qalat likal marratil ula wa qalat lan mengucap sapa Jaro Jamilah limaring ingsun kal marati halik kaya ambalan al ula kang kawitan. Fa ajabtuha mongko jawab sapa ingsun ing Jaro Jamilah misla jawabi hale sepadane jawab ingsun al awali kang kawitan. Pada khalat mongko manjing sapa Jaro Jamilah wa qa'adat lan lungguh sapa Jaro Jamilah fil baiting dalem omah. Waqat asyrafat lan hale teman-teman parek sapa Jaro Jamilah alal halaki ing atase rusak. Jadi pada kedua kalinya setelah 2 hari kemudian si tetangganya ini balik lagi ke rumah laki-laki itu. Dan si laki-laki ini juga menjawab dengan jawaban yang sama pada permintaan dia yang pertama, yaitu dia tidak akan memberikan makanan kecuali dirinya bisa memuaskannya. Dan dia kemudian masuk ke dalam rumah itu, kemudian duduk dan sudah mendekati ya hancur badannya karena sudah berapa hari nggak makan, lemes. Falamma ja'altu ta'ama mongko tatkala ndadekake sapa ingsun ta'ama ing panganan baina yadaya ing dalem ngarepe Jaro Jamilah darifat mongko drodos ya bercucuran apa ainaha mripat lorone Jaro Jamilah bidumu'i kelawan iluh ya air matanya bercucuran. Summa qalat nuli ngucap sapa Jaro Jamilah hadihi apa itu? Hada billah ya. Hada utawi to'am iku lillahi karena Allah. Hada lillah ini
untuk karena Allah gitu. Kamu ngasih makanan di depan saya, jadi dia udah berharap senang nih, dikasih makan di depannya sudah disajikan, terus nanya si tetangga yang cantik ini karena Allah kamu ngasih makan ke saya? Terus dijawab sama laki-lakinya, fakultu mongko menjawab sapa ingsun, li antumak ini karena yen to ngongangake ya sira wadon ni ing ingsun min nafsik saking awak di awake sira wadon. Enggak gratis dong, kamu harus memuaskan saya, kata laki-laki itu. Langsung ditolak sama perempuan ini. Faqamat mongko ngadeg sapa jarah jamilah, walam takulan ora mangan sapa jarah jamilah minhu saking ta'am syai'an ing suwiji. Wa kharajat lan metu sapa jarah jamilah min indi saking sandinge ingsun ila manziliyatu meka maring omahe jarah jamilah. Itu langsung kemudian perempuan itu berdiri dan meninggalkan makanan itu, dan dia tidak memakan sama sekali, langsung keluar dari rumah itu dan pulang kembali ke rumahnya. Falamma kana ba'da yaumaini idan biha taqra'ul babah. Falamma kana mongko semangsane ana apa kelakuan iku ba'da yaumin dalam sawise 2 hari, idan ing dalem dumadaan ana biha kelawan jarah jamilah ana taqra'u halin dodok lawang sapa jarah jamilah albaba ing lawang. Fakhtu mongko metu sapa ingsun ilaiya maring jamilah wahyalan utawi hale utawi jarah jamilah iku waqifatun wong kang ngadeg bil babi kelawan pintu. Waqat qata alan teman-teman megot apa alju uluwe sautaha ing suarane jarah jamilah. Wa qasama ya. Wa qasama lan menghancurkan apa alju dohroha ing gegere jarah jamilah. Jadi terus kemudian hari keberapa berarti? 2 hari lagi, hari keempat ya. Berarti 5 sama hari pertama, 5 hari kemudian dia datang lagi. 2 hari dari peristiwa yang kedua itu dia datang lagi, ngetuk pintu, terus dibukakan sama laki-laki itu, dan tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu itu. Terus di situ keadaannya si wanita itu sudah dalam keadaan kelaparan yang sangat parah, sampai rasa laparnya itu memutus suaranya, jadi suaranya lirih banget, dan punggungnya sudah nggak jejak, sudah lemes mau mati. Bayangin 5 hari nggak makan. Kita baru 1 jam nggak makan aja kadang masuk angin, ini 5 hari. Faqalat mongko ngucap sapa jarah jamilah, ya akhi durana ingsun ayatsni alhiyalu walam aqdir ala tawajjuhi li'atahadin ghairik. Ayatsni menyusahkan ya. Ni ing ingsun apa sing menyusahkan alhiyalu piro-piro keadaan, walam abdil lan ora kuasa sapa ingsun ala tawajjuhi ngatasi madhep di ahadin maring wong suwiji ghairika kang sakliyane sira. Fahalaka antut imani lillah, fahalaka mongko ana toh iku tetep kadhuwe sira antut imani utawi yento memberikan makan sapa sira ni ing ingsun lillahi karena Allah. Terus kemudian dia ngomong sama laki-laki ini, mas, aku benar-benar sudah susah banget nih.
mahari nggak makan, lemes badanku, dan aku nggak bisa dan nggak tahu harus minta tolong lagi ke siapa kecuali ke kamu. Dan sekarang apakah kamu akan mengasih makan ke aku, memberikan makan kepadaku karena Allah? Jawabannya apa? Fakultu, nam, iyo, in makan dini min nafsi, lamun ngongangake sira wadon ing ingsun min nafsiki saking awake ingsun, awake sira wadon. Fa'at rokot mongko dingkluk sapa jarah jamilah roksaha ing sirai jarah jamilah saatan ing dalem sak mongso. Lalu kemudian karena dia sudah gak ngerti harus memikir apalagi harus minta tolong ke siapa, dia mantuk ngomong iya tapi cukup. Terus summa dakhalat nuli manjing sapa jarah jamilah wa qa'adat lan lungguh sapa jarah jamilah fil bait ing dalam omah. Walam yakun lan ora ana ikut ing ditetep ing dalem sandinge ingsun apa sing ora ana ta'amun panganan. Terus kemudian si perempuan ini masuk ke rumah dan duduk, tetapi si laki-laki ini nggak punya makanan apapun. Fakumtu nuli mongko nuli ngadeg sapa ingsun, wa rontu lan ngurupake sapa ingsun annara ing geni, wa sonatu lan agawe sapa ingsun laha krana jarah jamilah ta'aman ing panganan. Terus kemudian dia ke dapur menyalakan api ya, dan membuat makanan untuk si perempuan itu. Falamma wada'tuhu tatkalane nyelehake sapa ingsun ing panganan baina yadaya ing dalem ngarepe jarah jamilah, tadarokani lutfullahi ta'ala, tadarokani mongko nemu ni ing insun apa sing nemu lutfullahi kewelasane Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa wa qultu lan ngucap sapa ingsun bi nafsi ing dalem awake ingsun waihaka kerusakan untukmu ya hada wahai inilah badan. Jadi ketika dia telah meletakkan makanan di depan si perempuan itu, terus kemudian tiba-tiba kewelasane Allah itu masuk ke dalam hati laki-laki itu, lalu dia sadar dan mengumpat dirinya sendiri, aku kok tega banget sih kayak gini ya, ini gimana ini kok aku bisa tega, kerusakan untuk awakku. Inna hadi teman stune ya, ikilah wong wadon iku imro'atun wong wadon jarah jamilah ya, ikilah jarah jamilah iku imro'atun wong wadon naqisatu aklin kang kurang akale wadinin lan agamane. Tamtani'u nyegah sapa jarah jamilah min ta'amin saking panganan la qudrata kang ora ana kuwasa iku maujud laha kaduwe jarah jamilah alaihi ing atase ta'am wa yalan hale utawi jarah jamilah iku tataraddadu mider-mider ya, bingung bolak-balik sapa jarah jamilah al marrata ing ambalan ba'dal marrati ing dalem sawise ambalan min alamil ju'i krana larane luwe. Jadi dia mondar mandir, dia disadarkan ya Allah kok saya tega sekali,
perempuan yang akalnya kurang, agamanya kurang, dalam arti dia masih dalam keadaan lemes, kemudian dia tidak bisa dan menyegah dirinya untuk dapat makanan jika syaratnya itu melakukan maksiat, sementara dia tidak ada makanan sama sekali, dan dia sudah bolak-balik ke rumah saya meminta tolong ke saya karena dia benar-benar sedang merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Wa antalan hale utawi sira iku la tantahi ora tutung tidak habis-habisnya apa sira an maksiatillahi saking maksiat maring Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Terus sementara saya kok bisa-bisanya saya malah nggak habis-habisnya ngerjain dia, dan ini langkah saya itu saya sedang bermaksiat kepada Allah. Sumakultu nuli berdoa sapa ingsun. Rupane doa Allahumma Gusti Allah ini temen sedune ingsun iku taibun wong kang tobat ilaika maring sira Allah. Mimma saking barang kana kang tinemu apa mah minni saking ingsun. Ini temen setune ingsun wa aqrabuha ku ora marek sapa ingsun ha ing jarah jamilah fi maksiatin ing dalam kemaksiatan abadan ing dalam selawase. Jadi dia berdoa, ya Allah sekarang saya tobat kepadamu ya Allah, dan saya berjanji tidak akan mendekati dia dalam metode kemaksiatan, dalam jalan kemaksiatan. Janji saya selamanya gak akan ganggu dia lagi. Padahal tu nuli manjing sapa ingsun ilaiha maring cara jamilah, wahyalan hale utawi cara jamilah iku mata kulu ora mangan sapa jarah jamilah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha maring jarah jamilah kuli mangano sira wadon wala ra'a lan ora ana wedi ku maujud alaiki ngatasi sira wadon. Sudah makan, silakan dimakan makanannya, dan saya janji tidak akan ada syarat yang aneh-aneh. Gak usah takut kamu. Fa innahu mongko temen sedune iku lillahi krana Allah taala halimur sapa Allah. Falamma sami'at mongko tatkalane krungu jarah jamilah dalika ing mengkono-mengkono dipersilahkan makan. Rafa'at mongko mengangkat sapa jarah jamilah raksaha ing sirai jarah jamilah ila samai maring langit. Langsung dia ketika mendengar benar-benar makanan ini dipersilakan untuknya karena Allah, dia langsung yang tadinya nunduk ngangkat kepalanya. Dan apa yang dilakukan? Waqalat muli berdoa sapa jarah jamilah, Allahumma tu Gusti Allah ingkana lamun ono sopo apa panganan ya, atau sopo wong lanang tadi iku sadikon wong kang bener, faharrim alaihin nara fid dunya wal akhirah. Faharrim mongko tolong diharamkan ya Allah alaihi ngatasi si lelaki tadi an-nara ing geni fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Ya Allah, jika dia itu memang benar niatnya ngasih makan ke saya karena Engkau ya Allah, maka haramkan baginya api baik di dunia dan di akhirat. Lah inilah rahasianya. Jadi dia diharamkan api nggak cuma di akhirat tapi di dunia. Nggak sengaja si orang ini ngetes, ya bukan ngetes, niatnya nggak sengaja, tiba-tiba kebenaran, nah, dia baru sadar, oh iya, anti kobong nggak kerasa. Qala ngendika sapa rajul
fataraktuha mongko ninggal sapa ingsun ya ing Jarah Jamilah takulu hale mangan sapa Jarah Jamilah wa kumtulan ngadeg sapa ingsun li uzila krana ngilangi sapa ingsun annara ing geni. Lalu kemudian dia membiarkan si perempuan ini makan. Setelah didoain gitu, faharrim alaihin nara fid dunya wal akhirah, dia langsung berdiri, langsung ke dapur dan mematikan api. Wa kana lan ana apa dzalika mengkono-mengkono cerita kedadean iku fi zamani syita'i yang dalam mangsa musim dingin. Jadi syita itu musim dingin, bukan musim hujan. Ini corone Indonesia ya dianalogikan musim hujan lah, karena di Indonesia nggak ada musim dingin. Musim dingin itu di sana subuh itu ya, kalau di daerah Timur Tengah subuh itu jam 6:30 bahkan jam 7 subuh, baru subuh. Terus maghrib jam 5 sore itu kalau musim syita. Tapi kalau soif musim panas subuhnya 2:30, maghribnya jam 8. Jadi siangnya lebih panjang. Nah kalau apesnya Ramadannya pas musim panas, kamu puasanya imsak 2:30, bukone jam 8. Alhamdulillah kuro ya. Ya itu tapi kejadian itu dulu saya waktu di sana nilalanya puasanya itu musim panas terus. Alhamdulillah ngerasa kayak poso dowo. Ya. Jadi di sana musim dingin itu ya bener-bener udaranya dingin sekali, nggak bisa pakai baju kayak gini. Sarungan apalagi nggak kuat, harus pakai celana monyet yang ketat itu, terus dilapisi 2 celana lagi, kaos kaki double, terus pakai muzah. Muzah itu kaos kaki kulit. Kalau dalam bahasa fikih namanya khuf. Nah itu kita pakai kaos kaki itu biar nggak kedinginan. Terus jaketnya pirang-pirang, bajunya lapis 3 atau 4, terus jaketan. Itu asik nek ndeloke ning film-film ya. Tapi kalau ngerasake Mbak Mas, sengsara. Kenapa? Kamu mau wudu. Waduh. Harus dilepas, lepas. Ribet sekali. Maka dari itu madhab Syafi'i itu ketika kita pakai khuf itu kita boleh mengusap khufnya itu. Ya. Kalau kita bukan musafir maka 1 hari 1 malam maksimalnya diusap. Nah enak itu, jadi kamu nggak usah nyemplung ke kakimu ke air, adem ya. Ini musim dingin. Bahwa koan mongko tumibo apa jamratun mawa itu bara api ala qadami ngatasi delamaan sikile ingsun. Falam tuhriqni mongko orang ngobong ni ing ingsun. Jadi ketika itu dia lagi mau madamkan api, kejadian di musim dingin, tiba-tiba areng itu jatuh dan kena kakinya dia, telapak kakinya, dan dia tidak merasakan apa-apa, kakinya tetap aman. Fadakhaltu nuli manjing sapa ingsun ilayah maring Jarah Jamilah. Wa ana, ini tak selesain satu cerita ya, tanggung. Wa ana lan hale utawi ingsun iku farihun wong kang bungah, masrurun tur seneng ya. Wa qultu lan ngucap sapa ingsun absyiri bunga sira wadon, fa innallaha krana temesune Allah taala halim mahlur sapa wa iku ajaba nyembadani sapa Allah, mengabulkan sapa Allah doa aka ing doane sira wadon, doa aki doane sira wadon. Paromat mongko balangake sapa Jarah Jamilah al-luqmata ing puluhan tangane al-luqmata ing puluhan ya. Luqmah itu bisa puluhan tangan gini loh. Kalau kamu makan kan pakai kayak gini, namanya luqmah. Jadi mendengar itu
Mbak, jenengan senang loh. Kenapa? Karena Allah mendengar doanya panjenengan. Dia langsung kaget dibalang ke puluhan iplok. Min yadiya saking tangane Jaro Jamilah. Puasa jadat lan sujud syukur sapa Jaro Jamilah syukron krana bersyukur lillahi maring Gusti Allah taala. Wa qalat lan berdoa sapa Jaro Jamilah. Rupane doa, Allahumma do Gusti Allah aroaitani ana ta meruhake panjenengan ni ing ingsun muradi ing perkot muradi keinginan ingsun fi hadar rajulain dalam ing dalam ikilah wong lanang. Fakbit mongko mencabut panjenengan ruhi ing nyawane ingsun hadhihi sa'ata ing dalam ikilah mongso. Jadi dia mendengar itu, ya Allah, ya, apakah engkau telah memperlihatkan keinginanku kepada laki-laki ini? Bahwasanya dia ingin supaya laki-laki ini diharamkan dari api baik di dunia dan di akhirat. Jika seperti itu, fakbit ruh fiadisa, cabut nyawaku saiki Gusti. Aku udah cukup pengen mati saja. Karena mendengar doanya mustajab, jadi nggak pengen maksiat. Makanya para wali itu kalau doa mintanya jangan umur panjang, tapi umur yang bermanfaat. Kayak dulu ceritanya di kitab Idahu Asrori Ulumil Muqarrabin, rahasia ilmunya para orang-orang yang dekat dengan Allah. Rahasiane dadi wali cara gampang. Idahu Asrori Ulumi Al Muqarrabin. Di dalam ceritakan dulu, waktu itu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketemu dengan seorang wali soleh. Saya agak lupa cerita detailnya seperti apa, itu ada di kitab itu. Umar bin Abdul Aziz dia sudah cukup mau jadi khalifah, dan dia dipuji oleh banyak orang karena masa kepemimpinannya begitu sangat luar biasa, sampai onta yang ada di padang pasir dia mendapatkan haknya dan tidak kelaparan. Itu bayangke unta sing ning padang pasir itu orang ngelin apa meneh manusa. Nah kalau sekarang ibaratnya kita manusia aja kadang masih kelaparan, apalagi yang lain kan gitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz kemudian mendatangi seorang ulama soleh, dan ulama soleh itu memuji-muji betapa luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz lalu ngomong, ya Syekh, tolong doakan biar aku mati sekarang juga. Ya nggak bisa, Khalifah nek panjenengan meninggal nanti gimana ini kepemimpinannya ini? Ya udah kalau gitu saya aja yang meninggal. Loh kok malah jenengan? Ya kalau jenengan meninggal saya mau ikut. Ya gitu. Akhirnya mereka berdua berdoa, dikabul sama Allah, meninggal dua-duanya. Maka dari itu Umar bin Abdul Aziz masa kepemimpinannya itu dua tahun, nggak lama. Ada seperti itu banyak di cerita-cerita kiai Jawa juga ada yang beberapa seperti itu. Ada salah satu kiai, nggak akan saya sebut nama, ini cerita nyata di Jember. Itu ada, dia muridnya Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau itu waktu itu lagi sakit. Ini saya diceritain oleh salah satu muridnya. Beliau lagi sakit, dikumpulkan santri-santri yang tukang pijeti beliau. Terus kemudian Mbah Yai bilang, sapa sing sesuk meh melu tiket kuning swarga? Kula Yai. Sesuk meneh, kula Yai. Ada sekitar 4 atau 3 orang, kula Yai. Terus ada 4 orang. Besoknya Yai sedo singkat kata. Besoknya tepat setelah Kiai sedo, keempat orang ini yang tadi yang ngomong kula Yai meninggal semua. Itu nyata. Jadi ditawari, kata salah satu murid yang cerita kepada saya, untung wae aku ora ngomong kula Yai. Langsung masuk surga, iya masuk surga, tapi yang repot anak istrinya mau dikasih makan apa nanti.
gitu, masih kecil anaknya, nah gitu. Itu kejadian. Artinya apa? Bahwasanya orang soleh itu bukan hal yang mustahil untuk ya Allah saya cukupkan tugas, kayaknya wis rampung tugasku. Maka dari itu Rasulullah ketika mau meninggal pun beliau terasa. Waktu di haji wada beliau mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa abantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Dan Rasulullah ketika itikaf yang biasanya 10 hari beliau itikafnya 20 hari. Udah kerasa orang-orang itu kalau mau meninggal. Dan kok bisa? Karena mereka sudah derajatnya yaitu bukan lagi thariqah, bukan lagi syariat, tetapi sudah ma'rifatullah. Mereka sudah benar-benar mengerti keadaan di balik keadaan. Nah itu hanya bisa diraih oleh orang-orang arif. Maka dari itu Mbah Nawawi Al-Bandani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah beliau mengatakan tingkatan abid itu ada ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Kalau ibadah itu tingkatannya hanya pengen pahala di neraka ngono wae, pengen swarga di neraka itu jenenge ibadah. Tetapi kalau pengennya hanya mendapatkan keutamaan, mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya, naik satu tingkat menjadi ubudiyah. Lalu kemudian kalau memang benar-benar gak ada hasrat apapun kecuali hanya ingin sekali dekat dengan Allah, itu dinamakan dengan abudah. Nah, itu hanya diraih oleh orang-orang arif. Bila salah satunya seperti wanita yang sedang kita ceritakan ini, dia akhirnya meminta untuk dimatikan saat itu juga. Apa yang terjadi? Faqabado mongko mencabut sapa Allahu Gusti Allah ruha ing nyawane jarah jamilah wa hiya lan hale utawi jarah jamilah iku sajidatun wong kang sujud. Wa hadalan utawi ikilah cerita yang tersebut iku hadisi ceritane ingsun ya akhi he dulur ingsun wallahu a'lam. Jadi ini cerita ini diceritakan oleh Mbah Kiai Nawawi. Ini cerita kejadian berarti beneran ada. Maka dari itu saya ngomong kan kayak cerita tadi Kiai Jember itu beneran ada. Dan itu saksi yang cerita itu benar-benar hadir di situ. Dan tukang pijetnya bilang, "Kulo yai pengen derek tiket swarga." Besoknya yai sedo ikut meninggal. Jadi bukan ya bagi dia kebahagiaan bisa meninggal dan dapat husnul khatimah ikut gurunya. Maka dari itu di zaman yang serba gak jelas seperti ini, zaman akhir, maka ikatkanlah batin dan diri kita kepada orang-orang soleh. Apa kata Imam Abdul bin Alwi Al-Haddad? Beliau mengatakan, in lam takun ma'aman ma'allah kun ma'aman kana ma'allah, fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Barang siapa yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, menarik batin dan jiwanya untuk terhubung kepada Allah, kun ma'aman kana ma'allah, maka hadirkan dirimu ya, ikatkan dirimu dengan orang yang telah membersamai Allah, yaitu siapa? Orang-orang soleh. Itu diterjemahkan oleh wali-wali Jawa zaman dulu dengan tombo ati 5 perkara. Salah satunya kumpulono wong kang soleh. Bahasa kitabnya fa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Seperti itu. Jadi ono teori ini itu enggak cuma ngarang syair tombo ati ono 5 perkara, enggak gitu. Ini mah ada ilmunya. Maka dari itu para wali itu memiliki kiat-kiat tersendiri untuk membuat umat Jawa itu beribadah dengan mudah, yaitu dengan lagu dan syair. Tetapi kita harus sadar bahwa itu ajarannya pada hakikatnya mengajak kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita belajar tambah pinter tetapi keadaan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kira cukup. Insya Allah besok kita pertemuan terakhir, kita bahas satu cerita terakhir, dan insya Allah akan saya bagikan hadis musalsal yang saya dapatkan sanadnya dari guru-guru saya ketika saya belajar di Tunisia. Nanti saya kirimkan filenya ke Mas Halim biar nanti kamu semua ngeprint hari Rabu malam Kamis. Insya Allah kataman Ukut Dulujen, sekaligus saya kasih ijazah sanad hadis musalsal dari guru-guru saya. Doakan aja semoga kesempatan itu sesuai dengan keinginan kita dan saya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Matur suwun, kurang lebih wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.